tersurat dengan tersirat. Kalau tersirat makna dalam kandungannya. Kandungannya bagus. Kalau surat berarti Secara zahirnya bagus. Barakallahu fiik. Ya, jadi makna tersurat itu ya secara zahirnya bisa langsung dipahami ya. Tapi kalau makna tersurat itu kandungannya harus memikirkan dulu. Ya. Yadul hadis bimantuqihi, secara makna tersurat hadis menunjukkan yadul hadis bimantuqihi anna man lam yatawadda, anna man lam yatawadda. Nah, di sini kita perhatikan ya, man di sini i'rabnya apa? Bapak Heru. Fi mahali nasbin. Kenapa? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Man di sini man apa? Mas Tamim. Man syarat. Barakallahu fiik. Jadi man di sini fi mahali nasbin, isim ananya annaman, man syarat. Mana jawab syaratnya? Mas Rahmat. Bagus. Barakallahu fiik. Fasolatuhu. Jadi anna man lam yatawadda, bahwasannya barang siapa yang tidak berwudu, man lam yatawadda, ida ahdatsa, apabila berhadas, ya, fa salatuhu ghair makbulah. Apa i'rab ghair di sini? Apa i'rab ghair di sini? Mas i'dad. Marfu. Kenapa marfu? Ya, bagus. Barakallahu fiik. Fa salatuhu ghairu makbulatin, maka salatnya tidak diterima. Wong dia berhadas, enggak berwudu dan salat, maka salatnya tidak diterima. Ai ghairu sahihatin, ghairu makbulah artinya apa? Ghairu sahihatin, tidak sah. Wala mujziatin, tidak sah, tidak dianggap. Ya, gitu ya. Ini makna secara tersurat, secara mantuknya. Kan secara mantuk Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sampai berwudu. Wa bimafhumihi, maksudnya apa? Wa yadul hadis bimafhumihi, dan hadis juga menunjukkan secara mafhumnya, secara makna tersirat. Anna man tawaddo'a, bahwasannya barang siapa yang berwudu, qubilat sholatuhu, maka apa? Diterima sholatnya. Apakah setiap orang yang berwudu itu diterima sholatnya ya ikhwah? Apakah pasti diterima? Tidak. Makanya apa? Ai ma'abakiyati mayajibu wa yashtaratu lis-shalah, bersama terpenuhinya apa? Bersama terpenuhinya kewajiban yang lain dan yang disyaratkan dalam sholat. Baqiyati ma yajib itu maksudnya adalah kewajiban yang lain. Yang kalau kita terjemahkan letterlek ya apa yang tersisa gitu ya. Ma baqiyati, bersama apa yang tersisa dari kewajiban dan apa yang disyaratkan dalam sholat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bersama terpenuhinya syarat-syarat
sah sholat yang lainnya. Gitu. Jadi nggak mesti orang yang berwudu itu nggak mesti sholatnya sah. Karena bisa jadi ada syarat sah sholat yang belum terpenuhi. Tidak menutup aurat atau tidak menghadap kiblat. Li'anna syari'a yu'alliqu katsiran minal ahkam. Karena syari' pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan banyak dari hukum-hukum. Dikaitkan apa? Ala umurin muayyanatin, dikaitkan kepada perkara-perkara tertentu. La tahfi wahdaha litarattubil hukmi, yang tidak cukup salah satunya saja untuk apa? Untuk litarattubil hukmi, untuk apa? Mendapatkan hukumnya, untuk mendapatkan konsekuensi hukumnya. Jadi syariat itu mengkaitkan banyak dari hukum-hukum itu atas beberapa perkara tertentu, nggak hanya satu saja. Latakfi wahdaha, untuk apa? Agar terjadinya konsekuensi apa? Hukum. Contohnya apa? Sah, keabsahannya. Tarattubil hukum itu ya contohnya apa? Sihatuhu. Hatta yanduma ilaiha baqiyatus syurut, sampai bergabung kepadanya, sampai terkumpul kepadanya syarat-syarat yang lainnya. Sisa-sisa syarat-syarat kan gitu ya. Ya jadi apa? Sampai apa? Terpenuhnya semua syarat. Jadi tawaffurus syurut, terpenuhi apa? Semua syarat. Wa hatta tantafiyal mawani, hatta apa? Tantafiyal mawani, dan apa? Sampai tidak adanya penghalang. Jadi dalam syariat itu selalu ya dikaitkan dengan apa? Terpenuhinya syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang. Ya. Dilanjutkan bacanya, Bapak Miftah, tafadhal. Bismillah. Wa hadzal aslu syar'i muttafaqun alaihi baina ahli ilmi li anna ibadati wa an li anna ibadata Bagus. allati tahtawiya ala tahtawi ya. allati tahtawi ala umurin katsiratin kas salati mathalan la yashtaratu an tujma'a ahkamuha fi kalami fi kalami syari'i fi mawdi'in wahidin bal yujma'u jami'u ma warada fiha minal ahkami fayukhadu majmu'u
majmu ahkamiha min nususin muta'addidatin. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa hadzal aslu syar'i. Wa hadzal asl syar'i. Coba hada ini i'rabnya apa ya? Fi mahali rafin sebagai mubtada. Al asl sebagai apa? Badalnya bagus. Terus asyara. Coba asyara Bapak Abu Habibah. I'rabnya apa? Kenapa? Khobarnya. Ya. Nah, dari al aslu. Asyara ini isim sifat bukan? Isim sifat bukan. Tapi bisa jadi naat enggak? Bisa nggak syar'i? Kenapa? Iya, ada ya nisbahnya. Dia kan secara asal masdar syar'an. Syar'an, tapi bisa jadi naat. Jadi masdar itu bisa jadi naat, bisa jadi sifat ketika ada ya nisbah. Wa hadzal aslu syar'iyyu. Hada mubtada, al aslu badal, asyar'iyu naatnya. Berarti mana khobarnya? Mana khobarnya Mas Rizky? Baina ahli. Sahih Mas Ilham? Baina ahli. Iya, sahih. Yang benar apa? Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Muttafaqun alaih. Jadi dia muttafaqun alaih ini kenapa rofa? Karena dia sebagai khobarnya. Iya, bagus. Jadi wahadal aslu syar'iyyu, dan pokok syar'i ini ataupun kaidah syar'i ini ya, kaidah syariat ini apa? Sah itu kalau terpenuhi semua syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang itu sah. Tawaffur syurut wa intifaul mawani. Jadi kaidah ini, kaidah asal syar'i ini adalah muttafaqun alaih. Disepakati. Telah disepakati atasnya, muttafaqun alaih kayak Bukhari Muslim ya. Ini bukan riwayat Bukhari Muslim loh. Wah, nanti dikira Bukhari Muslim. Karena apa? Karena ada tanda kurungnya gitu kan. Nah, kan kita ada tanda kurungnya ini, waduh ini apa riwayat Bukhari Muslim Ustaz? Iya, kita sepintas tadi kayak Bukhari Muslim itu ya, muttafaqun alaih. Ini khobar ya, ikhwah. Jadi pokok asal kaidah ini ya, kaidah syar'i ini adalah muttafaqun alaih, disepakati atasnya.
baina ahli ilmi, antara para ulama. Para ulama sepakat kaidah ini. Sahnya suatu hukum itu apa? Terpenuhi syarat, tidak adanya penghalang. Li'annal ibadah, al-ibadah ini nasab karena khobar anna, karena isim anna. Mana khobar annanya? Li'annal ibadata, mana khobar annanya? Coba mana khobar annanya, Mas Iqdad? Ya, bagus, barakallahu fiik. Li'annal ibadatal lati, alati i'rabnya apa? Bapak Piantoro. Sebagai? Ya, bagus, barakallahu fiik. Li'annal ibadatal lati tahtami ala umurin katsirah. Karena ibadah yang mencakup perkara-perkara yang banyak. Jadi karena ibadah yang mencakup perkara-perkara yang banyak hal ya. Kas-sholati masalan, seperti apa? Salat contohnya. La yushtaratu an tujma'a ahkamuha. La yushtaratu an tujma'. Coba masdar muawwal an tujma' di sini i'rabnya apa? I'rabnya apa Mas Tamim? Masdar muawwal an tujma' ini i'rabnya apa? Fi mahali raf'in sebagai naibul fa'il dari. Iya, bagus, barakallahu fiik, mumtaz. Fi mahali raf'in sebagai apa? Naibul fa'il. Jadi ibadah-ibadah yang mencakup perkara-perkara yang banyak hal seperti sholat contohnya, la yushtaratu an tujma'a ahkamuha fi kalami syar'i fi maudhi'in wahid. Tidak disyaratkan dikumpulkan hukum-hukumnya dalam perkataan syari' dalam satu tempat saja, dalam satu dalil, dalam satu apa? Dalil. Contohnya ya, syarat-syarat salat itu kan nggak harus satu hadis itu. Syurutus shalah, titik itu ya. Istiqbalul qiblat, terus apa wudu, summa satrul aurah. Itu nggak dikumpulkan dalam satu tempat, satu dalil saja. Tetapi syarat-syarat salat itu menyebar dalam beberapa dalil semuanya dikumpulkan, terus diambil kesimpulan seperti ini syarat-syarat salat. Berarti apa? Tidak disyaratkan dikumpulkan hukum-hukumnya itu dalam apa? Satu dalil saja, satu tempat. Bal yujma'u jami'u ma warada fiha minal ahkam. Akan tetapi apa? Dikumpulkan seluruh apa yang waroda, apa yang datang fiha, apa yang datang yang berkaitan fiha dalam sholat itu ya, berupa hukum-hukum yang ada. Fayukhadu, maka diambillah. Majmu'u ahkamuha, diambillah keseluruhan hukum-hukum sholat. Jadi diambil keseluruhan hukum-hukum sholat min nususin muta'addidatin, dari nas-nas yang berbeda-beda, dari nas-nas yang bermacam-macam, yang muta'addidah.
yang berbeda-beda. Wa hada min akbaril asbabi, dan ini adalah di antara sebab terbesar. Liwat il ufuqaha ulum. Coba ulum di sini i'rabnya apa? Ulum i'rabnya apa? Bapak Nur Khalis. Wa hadha min akbaril asbab liwat il fuqaha ulum al fiqh wal ahkam. Apa? Kenapa marfu di sini? Kenapa marfu? Apa kedudukannya? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Hal sahih. Bapak Abu Habibah. Sebagai khobar. Hal sahih. Mas Ilham. Dibantu mungkin Mas Iqdad. Mansub kenapa? Dari? Iya, dari masdar wad'i. Bagus, barakallahu fiik. Jadi apa? Wa hadha min akbaril asbabi liwat il fuqaha'i ulumal fiqhi. Liwat il fuqaha'i uluma. Uluma itu maf'ul bih dari mana? Dari masdar wad'i. Jadi ibaratnya itu seperti wado'a al-fuqaha gitu loh. Jadi liwat il fuqaha'i itu sama dengan apa? Wado'al fuqaha'u ulama gitu. Karena ini masdar beramalan seperti fi'ilnya. Bagus, liwat il fuqaha'i ulum. Tapi kalau masdar beramal fi'ilnya kok yang fuqaha tetap jerza, nggak jadi fa'il dari masdar. Iya, kalau untuk apa namanya fuqaha dia tetap majrur sebagai mudhafun ilaih. Karena apa? Karena di sini dia tidak mungkin sebagai fa'ilnya. Tidak mungkin sebagai fa'ilnya. Dia sebagai mudhafun ilaihnya. Enggak ada yang membuat rafa dia, enggak ada. Nah, sehingga fuqaha kita i'rab majrurun lafdhan marfu'un maknan. Secara lafaz dia tetap majrur, tapi secara makna dia apa? Marfu'. Kan ada istilah itu ya. Majrurun lafdhan marfu'un maknan. Jadi secara lafaz dia itu jar, secara makna dia apa? Fa'il atau majrurun lafdhan marfu'un maknan. Jadi secara lafaz dia itu adalah jar mudhaf ilaih, dan secara makna apa? Marfu' sebagai fa'il, marfu'un maknan. Jadi dia itu fa'il secara makna. Jadi di sini kita pahami masdar itu enggak beramal dua sekaligus itu ya. Merofakkan sekaligus menasabkan. Tapi biasanya salah satu. Apakah dia yang merofakkan atau yang menasabkan? Liwat il fuqaha'i ulumal fiqhi wal ahkami. Jadi ini adalah di antara sebab terbesar kenapa para ulama kenapa para fuqaha itu apa? Membuat ilmu fikih dan ahkam. Kalau secara makna kan liwat itu meletakkan ya.
Wadu'a, do kan gitu. Meletakkan ilmu fikih. Maksudnya apa? Membuat konsep, yang membuat apa? Ilmu-ilmu fikih dan ahkam. Makanya ada ilmu fikih kan? Ilmu fikih kan berkaitan dengan arkanus shalah, syurutu sihhatis shalah, sunanus shalah, mayukrahu fi shalah, al-muharramat, al-makruhat fi shalah, kan gitu ya. Itu pembahasan apa? Fikih. Adanya arkanus shalah itu kan nggak ada hadis arkanus shalah adalah, kan nggak ada. Semua itu istimbat, dikumpulkan dari semua dalil yang ada. Ya, untuk memudahkan, maka para ulama ahli fikih, para fuqaha itu membuat apa? Membuat kitab-kitab fikih. Kalau kita belajar kitab-kitab fikih ya isinya apa? Arkan, syurut, kan gitu ya. Sunnah-sunnah, atau apa lagi? Hal-hal yang makruh. Nanti cara dalilnya itu kan Nah, tergantung buku fikihnya. Kalau buku fikihnya ringkas, bahkan ya buku fikih itu kan terbagi ya beberapa tingkatan. Ada buku fikih yang di situ apa? Tidak ada dalil sama sekali. Semua dalil dibuang atau sangat sedikit gitu ya. Kenapa? Itu bukan berarti nggak ada dalilnya, tapi itu dalam rangka apa? Memudahkan di dalam menghafal. Jadi ada kitab fikih, kalau kita lihat seperti kitab Minhajut Thalibin, ya kitab fikih karangan Al-Imam An-Nawawi, itu ada kitab yang apa? Nggak ada dalilnya, nggak disebutkan apa? Dalilnya. Tapi kalau ada kitab Adillatu Kitab Minhajut Thalibin, ada kitab apa? Dalil-dalilnya kitab Minhajut Thalibin. Jadi itulah ya, ada jenis kitab fikih yang memang dalilnya itu nggak disebutkan, bukan nggak ada loh ya, sengaja nggak disebutkan untuk memudahkan dalam menghafal. Arkanus shalah ini kita kan udah menghafal, gitu. Ada kitab fikih yang menyebutkan apa? Permasalahan fikih dan dalilnya. Nah, dalil 1-2 gitu ya. Itu. Dan ada kitab fikih yang mutawalat seperti kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya. Kitab Al-Mughni itu fikih perbandingan madhab, fikih muqarran gitu ya. Itu dijelaskan pendapat apa? Pendapat 4 madhab, dan di situ apa? Dijelaskan sisi pendalilannya, sisi istinbat hukumnya. Seperti kitab Syarhul Mumti. Kalau Imam Nawawi berarti syarah apa namanya? Syarah Majmu', syarah Muhadzab. Ya. Jadi tergantung kitab-kitab fikih itu bermacam-macam. Ada yang memang enggak ada dalilnya itu untuk memudahkan menghafal, dan ada yang disebutkan dalil secara ringkas, kitab-kitab fikih ringkas, dan ada kitab fikih yang memang melazimi satu madhab gitu ya. Terus ada yang kitab fikih yang mengumpulkan semua madhab, terutama kitab-kitab fikih yang panjang lebar itulah yang dijelaskan sisi pendalilannya. Nah, kita juga di situ penting belajar fikih secara bertahap. Kan gitu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah itu punya 4 kitab fikih itu sesuai dengan apa tingkatannya. Ada yang untuk SD, Umdatul Fikih untuk seperti anak tingkatan SD gitu. Itu kalau dilihat dari sekarang itu ya. Ada yang untuk anak SMP. Ya seperti apa namanya? Zadul Mustaqni. Ya ada lagi yang nanti Al-Kafi dan Al-Mughni. Baru Al-Mughni itu ibaratnya seperti untuk anak kuliah. Para ulama saja punya apa? Seorang ulama seperti Ibnu Qudamah tapi sudah menyusun tingkatannya.
Yang kalau dilihat di zaman sekarang ini untuk anak SD, SMP, SMA, kuliah seperti itu. Iya kayak kurikulum itu ya. Gitu. Jadi untuk belajar fikih jangan langsung Al-Mughni gitu ya, Al-Mughni. Terus kalau belajar fikih itu apa harus bermadhab ya ikhwah? Apakah harus bermadhab dulu? Kita dalam belajar fikih itu di awal belajar fikih apakah harus melazimi mengambil satu madhab dulu atau kita nggak bermadhab langsung belajar fikih langsung pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali seperti ini dan kita disuruh mentarjih. Mentarjih itu apa? Mengambil mana yang rajih, mana yang kuat. Bingung gitu ya, bingung. Beda kalau kita itu melazimi satu madhab dulu. Nah kita cenderungnya kemana? Pengen mendalami madhab Syafi'i dulu atau madhab Hambali kan gitu. Syafi'i atau Hambali silahkan. Dua-duanya boleh. Ya, bisa Syafi'i, bisa Hambali. Nah setelah itu baru nanti dikembangkan. Kalau sudah melazimi satu madhab, baru nanti apa? Fikih muqaran gitu. Fikih muqaran. Fikih muqaran itu adalah apa? Ya perbandingan madhab. Tapi ada juga yang menempuh madhab fikih itu apa? Fikih hadis itu ya. Fikih hadis itu berarti langsung apa? Fikih ya sekaligus belajar dalil Al-Quran dan hadisnya. Seperti mungkin kita belajar fikih Umdatul Ahkam, belajar fikih Subulus Salam kayak gitu. Jadi langsung fikih hadisnya kan gitu. Langsung fikih hadis. Jadi ini madhabnya ahli hadis gitu ya. Ada fikihnya Imam Bukhari gitu. Masing-masing ada kelebihannya. Berarti madhabnya madhab ahli hadis gitu. Kalau belajar fikih Umdatul Ahkam atau Subulus Salam. Subulus Salam itu kan maksudnya apa? Bulughul Maram, syarah dari Bulughul Maram. Kalau di Takmili nanti fikihnya pakai Fikih Muyasar. Fikih Muyasar. Kita tanya fikih yang ringan-ringan dulu ya. Muyasar. Tapi Muyasar tapi kok enggak Muyasar kok enggak user gini ya Ustaz? Muyasar kok enggak user gitu. Katanya Muyasar kok sop gitu. Kan gitu ya. Balik kelas 2 lagi. Balik kelas 2. Minhajus Salikin. Minhajus Salikin itu lebih Hambali Ustaz. Hambali. Ya, Hambali. Miyasar sendiri. Apa? Miyasarnya sendiri. Muyasar itu ya sebenarnya cenderung ke ulama-ulamanya itu Hambali juga sebenarnya. Hambali juga. Itu dari beberapa masyayikh itu ya. Muyasar itu. Nah, kita kalau belajar di Nahdliyin itu Syafi'inya kuat gitu. Dari apa namanya? I'anatut Thalibin ya. Dari Minhajut Thalibin, Safinatun Najah, Matan Abu Suja. Ya kan gitu. Kifayatul Akhyar. Dan di pondok-pondok mereka pun bertingkat-tingkat bertahap itu. Belajar kitabnya itu. Gitu. Kalau sana kitab kuning beneran gitu. Kitab kuning beneran, kalau kita kitab putih gitu ya. Gitu. Kertasnya maksudnya. Tapi sama-sama kitab gundul. Ya. Jadi kalau ngisi di masyarakat bisa antum pakai apa? Beli yang kitab yang kuning gitu. Biar benar-benar kalau kita itu kiai gitu. Ada kuning gitu. Masya Allah kitabnya kitab kuning gitu ya. Ya. Apa bedanya kitab kuning dengan kitab gundul? Ya. Tapi karena kitab kuning itu kan juga susunannya kita agak aneh ya. Susunannya kan nggak terbiasa itu lah ya. Kitab kuning. Nah gitu. Coba kamu kitab apa itu ada kitab kuning tafsir apa itu namanya? Tafsir yang ringkas. Tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain itu juga. Iya. Kalau beli kitab kuning itu bisa di pasar-pasar itu ada kan gitu.
Dulu di Jember itu di pasar-pasar itu banyak yang jualan itu ya, kitab-kitab kuning gitu. Yang dikaji di pondok-pondok Nahdliyin. Bukan. Produk lokal. Produk lokal ya. Produk lokal ya. Bukan yang Saudi yang mahal itu. Itu mahal itu kan ya. Tasnya ya. Biasanya Dar Ibnul Jauzi itu yang mahal. Tapi kitab dari Arab Saudi dan Mesir itu kualitasnya bagus di Arab Saudi. Harganya juga lebih mahal soalnya. Harganya lebih mahal. Di mata juga. Iya. Di mata. Nah, kuningnya. Nah, nanti Bapak Marimo nanti bisa isi kitab kuning itu ya. Nah, ngisi kitab kuning apa itu fikih apa? Ya. Tapi sekarang ya apa namanya mau ngisi kitab itu juga terkadang milih apa? Nggak pakai kitab itu loh, pakai laptop. Pakai laptop gitu ya, pakai laptop. Netbook gitu ya. Ya udah sampai sendiri. Iya. Wa tartibiha dan juga apa? Liwat ilfuqaha'i ulumal fiqhi wal ahkami, liwat il ulama fuqaha'i ulumal fiqhi wal ahkami wa tartib atau kemana? Bagus, atau ke wad'i. Jadi alasan terbesar kenapa ulama itu membuat ilmu fikih ya, ilmu fikih dan ahkam, dan juga Pak mengurutkannya. Wa tartibiha, ada kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabus siyam, kitabul hajj dan seterusnya. Ada kitabul buyu, kitabun nikah itu ya. Wa tabwibuha wa tabwibiha, dan membuat bab-babnya. Ketika di kitabus shalah itu kan ada bab ini kan gitu. Jadi mengurutkannya dan membuat bab-babnya. Wa dhammil ajnasi wal anwa'i, dan mengumpulkan, menggabungkan al-ajnas yang sejenis, wal anwa yang semacam. Mengumpulkan apa? Jenis-jenis dan macam-macam, ba'dhi hali ba'din, sebagiannya dikumpulkan kepada sebagian yang lain. Kenapa kok yang sejenis, yang semacam ini dikumpulkan, sebagiannya dikumpulkan ke sebagian yang lain? Litaqribi ala ghairihim, untuk mendekatkan ya kepada selain mereka. Jadi selain mereka itu bisa apa? Bisa memahaminya dengan baik. Falahum, maka mereka para fuqaha, lahum memiliki apa? Fidalika aliyat. Falahum fidalika aliyat. Nah, coba aliyat di sini i'rabnya apa? Bapak Heru. Iya, rafa sebagai mubtada muakhar, ya bagus, barakallahu fiik. Falahum kan syibhul jumlah ya, syibhul jumlah, maka apa? Dia sebagai khobar muqaddam. Falahum fi dzalika al-yadul baydha'u, maka mereka dalam hal itu ya ikhwah, itu memiliki tangan yang putih. Apa maksudnya tangan putih? Memiliki peran besar sebagai apa? Sebagai yang membuat apa tadi?
kitab-kitab fikih. Maksudnya memiliki apa? Jasa yang besar gitu. Falahu fidzalika al-yaddul bayda. Ini jasa yang besar. Ada istilah tangan putih ya? Al-yaddul bayda. Jasa yang besar ya, wah, untuk umat ini. Kan itu kan memudahkan pemahaman ya. Adanya kitab-kitab fikih itu memudahkan pemahaman dibandingkan masih menyebar di berbagai dalil gitu kan, di berbagai dalil hadis. Takribul faham. Fajazahumullahu anil islami wal muslimin khairal jazai. Maka semoga Allah membalas mereka ya anil islami wal muslimin, karena apa? Jasa mereka terhadap Islam dan kaum muslimin khairal jasa, dengan sebaik-baiknya apa? Balasan. Khairal jasa. Ya. Yang takdir sama takdir tadi, kalau katanya ta'ulum nggak bisa ya? Kalau ke ulum. Iya. Di sini lebih tepatnya ke wat'i. Kenapa? Karena kalau ke ulum itu apa? Meletakkan, membuat, mengurutkan gitu ya. Jadi lebih tepatnya ini adalah sebab kenapa para ulama, kenapa para fuqaha itu membuat apa? Membuat ilmu fikih dan hukum, dan apa? Mengurutkannya dan membuat babnya. Alasan kedua kenapa nggak bisa ke ulum, karena ha ini sendiri adalah ulum. Karena ha ini sendiri adalah ulum. Maksudnya tartibi ulumil fikhi. Kalau ataf ke ulum kan nggak bisa, karena ha di sini adalah apa? Ulum itu sendiri. Ya, pertanyaan bagus. Ha ini kembali ke mana? Ulum. Kembali ke ulum sendiri. Dan yang lain, kalau nggak ada dilanjutkan bacanya, Bapak Heru. Qala al-mu'allif wa hadzal aslu yan bagi an ya'tabarohu fi kulli maudu'i bahwa anal ahkama latatimu ila biijtimai syurutiha walau Walawaziniha wa in wantafai mawaniha. Iya, bagus, barakallahu fiik. Wa hadzal aslu, pokok ini atau kaidah ini, yang bagi ya sepantasnya anta tabirahu fi kulli maudhi'in, sepantasnya engkau menganggapnya, ya memperhatikannya, maksudnya jadikan ibrah itu kan ya, jadi patokan, engkau menjadikannya patokan fi kulli maudhi'in, pada setiap pembahasan. Enggak hanya sholat saja gitu maksudnya. Jadi kaidah ini apa? Kaidah ini maksudnya kaidah apa? Kaidah bahasanya hukum itu dikaitkan dengan terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Ya, jadi sehatul hukum ya, keabsahan sahnya itu adalah dikaitkan dengan terpenuhi syarat dan tidak adanya penghalang. Paham ya maksud hada aslu ini, kaidah ini ya. Kaidah apa? Bahasanya hukum syariat itu dikaitkan dengan terpenuhinya syarat
dan tidak adanya penghalang. Ini ya sepantasnya engkau perhatikannya, engkau mengambil patokannya, ibrohnya fi kulli maudhi'in, pada setiap pembahasan. Wa huwa, yaitu apa? Anal ahkama, nah ini anal ahkama, bahwasannya hukum-hukum la tatimmu, itu tidak sempurna. Hukum-hukum itu tidak sempurna illa, kecuali apa? Bijtima'i syurutiha, kecuali apa? Terkumpulnya syarat-syaratnya, walawazimiha, dan kelaziman-kelazimannya, maksudnya adalah kewajibannya, wantifai mawani'iha, dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi selalu kita lihat apa? Terpenuhi syarat dan tidak adanya penghalang. Dilanjutkan bacanya. Mas Tamim. Bismillah. Wal hadithu yushmalu jami'u nawakidil wudu'a fayadkhulu fihi al khariju minas sabilina wan naumun nakidu lil wudu'a wal kharijul fahishu min baqiyatil badani idza kana najisan wa aklul hamil ibili wal apa ini? Wa aklul hamil ibili wal lamsul mar'ati li syahwati wa lamsul farji bil yaddi wa fi bu'diha khilafi. Ya. Fakullu min, Ya, barakallahu fikum. Wal hadasu, dan hadas. Hadas itu tahu ya, hadas. Itu kan hadas besar, hadas kecil itu ya. Wal hadasu yashmalu, itu mencakup jami'a nawakidil wudu'i. Yang namanya hadas itu ya mencakup seluruh pembatal-pembatal wudu. Jadi kalau melakukan salah satu pembatal wudu, maka dia dinamakan berapa? Berhadas. Kan gitu. Pokoknya melakukan salah satu pembatal wudu, maka dia berhadas. Sehingga dikatakan di sini hadas itu adalah mencakup seluruh pembatal-pembatal wudu. Fayadkhulu fihi, maka masuk ke dalamnya, fihi, dhamir kembali kemana? Iya, fayadkhulu fil hadasi, maka masuk dalam hadas itu apa? Al-khariju minas sabilaini. Ya, ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Al-khariju minas sabilaini. Ya, keluar dari dua jalan. Wan naumun naqidu lil wudu'i. Ini kalau keluar dari dua jalan ini kan sepakat ya. Adanya keluar yang dari dua jalan. Minas sabilaini ai al-qubul wad dubur. Ya. Yang penting keluar dari dua jalan. Entah itu apa? Air kencing atau kotoran, kan gitu. Intinya adalah keluar dari dua jalan. Apakah buang air kecil atau buang air besar, atau bahkan keluar mani, madhi, wadi gitu ya. Ya, angin juga. Sekarang pertanyaannya, kalau keluar kerikil, apakah batal?
Bisa nggak keluar kerikil Bapak Bambang? Bisa. Batal? Batal ya? Batal. Biasanya kan keluar kerikil bercampur juga. Ya. Atau keluar sesuatu yang najis tapi nggak dari 2 lubang. Perut contohnya. Batal nggak? Hah? Iya, habis operasi contohnya. Batal? Tapi keluar sesuatu yang najis loh. Keluarnya kotoran nih, bukan anu ya soalnya. Ya. Atau keluar kelereng. Bisa nggak keluar kelereng? Bisa gitu ya. Habis makan kelereng gitu ya. Habis makan kelereng. Iya. Iya, keluar itu. Keluar koin. Celengan. Keluar koin. Jelengin dia perut. Keluar koin. Bayar parkir dikeluarin. Yang bisa juga keluar mutiara. Mutiara atau mungkin keluar biji salak. Ya. Dulu pas ke situ kita pikirannya itu kalau ada biji buah-buahan yang masuk ke perut itu ya, nanti hati tumbuh itu, hati tumbuh sampai ke kepala itu. Pas kecil dulu kan itu ya, khawatir nek tumbuh ke bagaimana kan gitu. Iya. Itu al-kharij minas sabila ini. An-naumun naqidun lil wudu. Tidur yang membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana? Apa? Hilang kesadaran. Ya, hilang kesadaran ya. Iya. Tidur lelap ya. Tidur lelap yang kalau ada apa-apa di sekitarnya dia enggak sadar, enggak tahu. Jadi patokannya itu bukan tidur berbaring, bukan tidur duduk, bukan tidur berdiri. Karena ada yang tidurnya duduk pun tapi terlelap gitu kan. Seperti sholat Jumat itu ya. Tidur duduk tapi terlelap. Ada mungkin tidur yang sambil berbaring tapi nggak terlelap gitu. Naumul amik ya, tidur yang terlelap. Yang dia nggak tahu kalau seandainya dia batal itu nggak kerasa. Nah, ini yang beliau pendapat batal ya. Wal kharijul fahishu min baqiyatil badani idza kana najisan. Keluarnya sesuatu yang fahish, yang menjijikkan. Min baqiyatil badan dari apa? Dari anggota badan yang lain selain apa ini? Kubul dan dubur idza kana najisan. Apabila yang keluar adalah sesuatu yang najis. Wa aklu lahmil ibni, makan daging onta. Ini makan daging onta itu batal ya, wah. Kalau makan daging kambing, sapi itu enggak batal. Walam sulmar ati li syahwatin. Dan apa? Menyentuh wanita dengan apa? Dengan syahwat. Apakah ini termasuk menyentuh istri dengan syahwat? Yang penting adalah li syahwatin ini kan, li syahwatin. Kalau menyentuh wanita yang bukan mahram dengan syahwat, itu enggak hanya batal wudunya, dosa kan itu ya, tambah plus dosa. Nah, kan gitu, alam sulmar'ah. Ada sebagian yang bermadhab Syafi'i itu kan di Indonesia dia bermadhab Syafi'i, tapi ketika sedang haji atau umroh di Saudi sana ganti Hambali gitu ya. Biar bisa gandeng tangan istrinya terus itu biar nggak hilang gitu ya, kan gitu. Kalau Syafi'i kan gitu, batal nyentuh istri batal.
meskipun tidak dengan syahwat. Apa? Kalau nggak sengaja, iya. Allah alam, kalau secara dohirnya sih, ya namanya itu udah batal sengaja atau nggak sengaja kan gitu ya. Seperti nggak sengaja tidur, nggak sengaja buang angin gitu kan. Oh, nggak sengaja. Buang angin nggak sengaja. Nggak sengaja kan buang angin itu kan. Atau nggak sengaja apa namanya? Nggak sengaja makan daging unta. Nggak sengaja makan daging unta. Atau nggak sengaja menyentuh kemaluan. Kan ini walam sulfarji bilyadi. Bilyadi. Jadi apa? Menyentuh kemaluan dengan tangan. Ini terutama mazhab Hambali ya. Menyentuh kemaluan dengan apa? Dengan tangan. Ini. Kemaluan apa? Enggak, kalau anak kecil, kalau mazhab Hambali enggak batal ya. Ya, ketika nyiboki termasuk itu enggak batal. Tapi setelah itu ya dicuci kan gitu ya, dicuci tangannya. Dan ini kan ya khilaf masalah lamsil farji bilyat ini kan ada yang berpendapat pokoknya menyentuh kemaluan dengan syahwat atau dengan tidak syahwat batal. Pendapat kedua apa? Pendapat kedua adalah menyentuh kemaluan entah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat tidak batal. Kan kebalikannya. Pendapat yang ketiga apa? Pendapat ketiga berarti pertengahan. Menyentuh dengan syahwat batal, dengan tidak syahwat tidak batal. Paham ini ya tiga pendapat ini ya? Yang satu kan apa? Mutlak batal. Yang satu mutlak tidak batal. Yang satu tafsil. Tafsilnya apa? Dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Ada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu apa? Bahwasannya perintah untuk berwudu ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ini cara menjamakkan dalil gitu ya. Sunnah. Berarti apa? Tidak batal, namun disunahkan mengulang wudu. Itu diantara para ulama bagaimana menggabungkan dua dalil. Yang satu dalil kan menjelaskan batal ya. Yang satu menjelaskan tidak batal. Nah, cara menggabungkan dalil itu ya tadi, satu dengan cara kalau dengan syahwat batal, tidak dengan syahwat tidak batal. Terus menggabungkan cara yang kedua adalah dengan apa? Perintah untuk berwudu ini hukumnya sunnah. Tidak batal tapi disunahkan mengulangi. Fakullu man wujida minhu syai'un, maka setiap orang yang didapati darinya syai'un sesuatu min hadhihin nawaqidi, dari apa? Pembatal-pembatal ini, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Kalau fi'il mudha'af kan jazmnya dengan fathah. Lam tasihha salatuhu, maka tidak sah apa? Salatnya. Hatta yatawaddu al-wudu asy-syar'iyyah, sampai dia berwudu dengan wudu yang syar'i. Fayaksilul a'dha'a, maka dia membasuh anggota-anggota tubuh, a'dha, anggota-anggota allati nassallahu 'alaiha, yang Allah telah apa? Menjelaskan secara nas. Menjelaskan secara nas 'alaiha, alal a'dha tadi ya. Anggota-anggota tubuh tadi fi suratil maidati, dalam surat Al-Maidah. Ma'at tartibi wal muwalati. Kalau rukun salat itu kan ada berapa? Yang pertama kan membasuh tangan. Membasuh
muka, tangan, kepala dan kaki. Ditambah ma'at tertib. Ini rukun sholat yang kelima. Harus tertib, harus urut. Wal muwalati, dan harus berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda yang lama, kan gitu ya. Muwalah. Ini 6 rukun apa? Wudu. Aw yatatahharu biturabi, atau bersuci dengan tanah, bersuci dengan debu. Badalal ma'i, sebagai ganti air. Badalal ma'i, sebagai ganti air. Inda ta'adduri isti'malil ma'i, ketika apa? Atau ketika tidak mungkin menggunakan air. Ada udzur ya, ada udzur tidak bisa menggunakan air. Udzurnya itu bisa berupa sakit, kan gitu. Imma li adamihi, atau udzurnya tidak bisa menggunakan air, bisa apa? Bisa karena memang nggak ada air. Li adamihi, karena nggak ada. Imma li khaufihi, atau karena apa? Takut. Kalau dia wudhu di sungai tersebut bisa diterkam buaya, atau dia wudhu di air terjun tersebut bisa diterkam singa. Singa ada nggak di air terjun? Minum. Singa mandi. Bas singa lagi. Ya. Yang penting nggak berani wudhu di lapangan karena ada singo. Singo apa? Singo edan gitu ya. Itu kan supporter itu ya. Iya. Imma li khaufih bistimalihi ad-darar, atau dia takut kalau menggunakannya itu kena madarat gitu. Atau takut nanti sakitnya tambah parah. Wa fi hadza dalilun, dan dalam hadis ini juga terdapat dalil ala annahu, atas bahwasannya lau shalla nasiyan, seandainya seseorang itu sholat nasiyan, sebagai halnya ya, dalam keadaan apa? Lupa. Au jahilan hadasahu, atau tidak tahu kalau dia itu berhadas. Jahilan hadasahu. Hadasa kenapa nasab? Maf'ul bih dari jahilan. Jadi seandainya dia sholat dalam keadaan lupa, atau karena tidak tahu dia berhadas. Ini lupa. Lupa itu maksudnya lupa belum wudu, atau apa? Atau dia nggak tahu ternyata dia berhadas. Fa'alaihil i'adatu, maka dia wajib mengulang sholat. Ini kalau apa? Lupa belum berwudu, lupa dia itu berhadas ya, ternyata berhadas, atau tidak tahu ternyata dia itu berhadas. Intinya adalah ketika dia itu sholat dalam keadaan berhadas, entah sengaja atau tidak disengaja, wajib apa? Mengulangi. Entah tahu atau tidak tahu, dia wajib mengulangi. Li umumil hadis, karena apa? Keumuman hadis. Wa huwa muttafaqun alaih, dan hadis itu adalah yang disepakati. Ini karena apa? Allah la yaqbalullaha salata ahadikum idza ahdasa. Kan umumnya Allah tidak menerima sholat kalian apabila berhadas. Umum, entah karena nggak tahu atau karena lupa, dia nggak diterima. Meskipun wa in kana musaban, meskipun, jadi wa in di sini diterjemahkan meskipun, jangan dan jika, tapi apa? Terjemahkan meskipun. Ingat ya, wa in itu terkadang diterjemahkan meskipun. Meskipun kana musaban, meskipun dia diberi pahala
ala fi'lihi suratas sholati. Surata ini kenapa nasab? Maf'ul bih dari fi'li. Jadi wa in kana musaban, meskipun dia diberi pahala ya atas perbuatannya, perbuatannya tadi apa? Melakukan bentuk sholat. Kan gitu ya? Berdiri, rukuk, sujud ala fi'lihi suratas sholat, karena dia telah melakukan apa? Bentuk sholat tadi. Wa ma fiha minal ibadati, dan apa yang di dalamnya, di dalam sholat itu terdapat ibadah-ibadah kan ya? Ibadah apa? Baca surat, zikir, kan gitu ya. Jadi tidak sah tapi dapat pahala. Ya, pahala. Kan dia baca surat, baca zikir-zikir, doa-doa, kan gitu. Wa ma fiha minal ibadati. Kan dia juga melakukan bentuk ya, bentuk sholat itu. Dia secara surah itu ya melakukan bentuk sholat. Lakin alaihil i'adatu, akan tetapi wajib atasnya mengulangi li ibra'i dhimmatihi, agar apa? Lepas tanggungannya. Lepas apa? Tanggungannya. Ini berbeda kalau lupa di badannya ada najis. Nah, nanti ada kasus lagi beda. Nah, ini ya. Jadi apa? Li ibra'i dhimmatihi. Jadi kalau lupa nggak tahu, itu tetap lupa nggak tahu berhadas, wajib mengulangi. Berbeda kalau lupa ada najis. Nah, ini beda lagi. Tadi kan lupa berhadas ya. Ini apa? Lupa atau tidak tahu ada najis. Kalau kasus tadi apa? Lupa tidak tahu ada hadas, berhadas. Yang ini apa? Lupa atau tidak tahu ternyata ada najis. Nah, nanti bagaimana? Apakah mengulang atau tidak? Akan kita bahas ya setelah sholat maghrib nanti ya. Setelah apa? Sholat maghrib. Iya. Jadi nanti sebelum muhadasah kita lanjutkan sedikit untuk apa? Untuk lupa najis ini tadi ya. Lupa najis tadi. Ya, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan ba'da maghrib tentang apa namanya? Lupa najis tadi. Baik, kita istirahat dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.